sang pewaris tunggal. 96. Disambut bagai raja. Aksi yang dilakukan oleh Dion terus saja berlanjut. Bukan hanya di kota-kota terdekat, tapi sudah merambah ke desa-desa yang dilaluinya. Seperti saat ini, Dion sedang berada di desa tempat dia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Desa di mana Dion terdampar setelah melarikan diri dari penculikan 16 tahun yang lalu. Di desa itu, kedatangan Dion disambut bak raja. Semua perangkat desa hadir, apalagi warganya. Tidak terkecuali kepala distrik juga kepala daerah yang menaungi desa tersebut. Mereka datang tidak sendiri, tapi dengan bawahan pentingnya yang lain. Sebelum Dion datang, bawahannya sudah memberitahu 1 hari sebelumnya kepada kepala desa, bahwa Dion akan datang membawa bantuan bagi desa tersebut. Berita itu sontak saja membuat kepala desa dan warganya kalang kabut, karena mereka sudah mendengar kabar kalau desa-desa yang lain sudah mendapatkan bantuan yang sama dari si kaya dermawan dan baik hati, Dion. Cepat dirikan tenda di tanah desa, depan kantor desa kita, untuk menampung tamu sultan dan warga yang ingin datang melihatnya. Teriak kepala desa, sesaat setelah dia mendapat kabar akan kedatangan Dion. Aku tidak mau mendapat kesan buruk dari tamu penting dan rombongannya nanti. Tamu mulia seperti tuan muda itu tidak bisa dianggap remeh. Maka kita harus menyambutnya seperti menyambut kepala daerah sendiri. Sambung Tarsa. Si kepala desa itu panik. Setelah memberikan instruksi pada bawahannya, Tarsa langsung menghubungi kepala distrik, Romi, dan mengabarkan bahwa desanya akan kedatangan tamu penting untuk memberikan bantuan. Sama seperti yang datang ke desa lain. Selamat pagi Pak Camat, ucapnya melalui sambungan telepon. Selamat pagi juga Pak Tarsa. Tumben pagi-pagi begini sudah menelepon. Apa ada masalah di desa SM Pak? Sahut Romi penasaran. Bukan masalah lagi Pak, tapi gawat atau bencana, jawab Tarsa gugup. Katakan dengan jelas Pak Tarsa. Gawat kenapa? Ucap Romi khawatir. Itu Pak, desa SM akan kedatangan tamu penting, yang akan memberikan bantuan bagi kemajuan desa dan warganya, jawab Tarsa berbelit-belit. Itu bukan bencana namanya Pak Tarsa, tapi berkah. Bisa-bisanya Pak Tarsa mengatakan bencana, tutuk Romi kesal. Maksud saya Pak, kedatangannya harus kita sambut dengan layak. Kalau kita menyambutnya asal-asalan saja, saya khawatir kesan buruk yang akan timbul nanti Pak, bela Tarsa panik. Kalau begitu kenapa tidak dikerahkan warga saja untuk mengadakan sambutan meriah, dengan mendirikan tenda dan lain sebagainya, balas Romi mengajukan usul. Itu tengah dilakukan Pak Romi. Saat ini warga sedang bergotong royong mendirikannya. Sambut Tarsa membela diri. Maksud saya adalah agar Bapak bisa hadir besok, menyambut kedatangan tamu penting itu, sambungnya lagi. Oh, itu pasti Pak Tarsa. Kejadian langka seperti itu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bahkan saya akan memberitahu kepala daerah dan aparaturnya agar datang juga besok, jawab Romi senang. Baguslah kalau begitu Pak Romi. Saya undur diri dulu.
Balas Tarsa kegirangan. Baik Pak Tarsa. Selamat bekerja. Jawab Romi singkat. 1 hari setelahnya. Satu iring-iringan mobil mewah sedang melintasi jalan, yang aspalnya sudah pecah di sana-sini. Ditambah lagi kondisi jalannya yang sudah tidak layak pakai, bergelombang, hingga membuat kendaraan yang melaluinya terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Dion yang ada dalam rombongan itu merasa sedikit pusing karenanya. Ingin rasanya keluar saja dari mobil yang dinaikinya tersebut, dan berjalan kaki saja. Sama seperti yang sering dilakukannya dulu. Tapi Iron mencegahnya. Setelah 1 jam menempuh jalanan yang rusak itu, akhirnya Dion dan rombongannya pun sampai. Segera setelah itu, puluhan mobil mewah terlihat berjajar rapi di lahan kosong, yang sudah disiapkan sehari sebelumnya oleh kepala desa dan warganya. Kepala daerah, wakil juga aparatur bawahannya, ditambah dengan satuan tentara dan kepolisian, segera berdiri menyambut kedatangan Dion dan rombongannya, dengan berdiri tertib, layaknya menyambut raja atau kepala negara mereka. Begitu Dion keluar dari dalam mobilnya, suasana yang semula ramai menjadi hening sesaat, karena melihat penampilan Dion yang sangat luar biasa itu. Berpakaian necis, berjas mahal lengkap dengan aksesorisnya, ditambah dengan kacamata hitam dan arloji merek terkenal, melingkar di pergelangan tangannya, semakin menambah penampilan Dion menjadi semakin luar biasa. Di mata semua orang saat itu, Dion terlihat bagai seorang raja atau sultan, karena aura penguasanya terpancar jelas ketika dia sedang berdiri itu. Ratusan anak buahnya berdiri berjajar, membentuk barisan di kanan dan kirinya, termasuk juga Ivory, Iron, Hans, Burgon, Leon, Robin, Govin dan Rams. Mereka sengaja diajak oleh Dion untuk menunjukkan dominasinya kepada dunia, bahwa saat ini Dion bukanlah orang sembarangan lagi. Walau sedikit terkesan pamer, tapi Dion tidak peduli. Setelah Dion keluar dari dalam mobilnya dan berjalan melalui barisan itu, serentak mereka memberi salam dengan berkata, "Salam hormat Tuan Muda." Ucap mereka semangat dan serempak, sambil membungkuk ke arah Dion dengan tertib. Sementara Dion hanya mengangguk kecil untuk membalas penghormatan mereka. Pemandangan itu tentu saja membuat semua yang melihatnya menjadi terpana. Suatu hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kepala daerah, termasuk semua rombongan yang di dalamnya, juga ada bupati setempat yang diajaknya serta ditambah dengan kepala distrik, apalagi kepala desa dan warga, terpaku diam ketika melihat bagaimana sosok Dion begitu dihormati oleh ratusan anak buahnya itu. Bukan hanya memberi hormat, tapi mereka juga membungkuk ke arahnya, seperti di film-film besar yang pernah mereka lihat. Seorang bos atau tuan muda akan diperlakukan seperti itu, layaknya seorang raja atau sultan. Tidak disangka, hari ini mereka melihat kejadian itu secara langsung. Kejadian itu tentu saja membuat mereka tidak percaya dan bertanya-tanya, seberapa hebatkah Dion itu? Selama beberapa saat, keheningan masih saja melanda tempat itu, sehingga membuat Dion keheranan.
lalu berinisiatif untuk menegur mereka dengan kodenya kepada mereka semua, sampai membuat semuanya terkejut. Lalu buru-buru memperbaiki sikap mereka yang terkesan kampungan itu. "Selamat datang Tuan Muda," sapa kepala daerah sesaat setelah dia tersadar dari lamunannya, dan diikuti pula oleh bawahannya yang lain. "Terima kasih pemimpin dan semuanya," balas Dion singkat, sambil menyambut uluran tangan mereka untuk berjabat tangan. Sementara Iron, Ivory, Hans dan yang lainnya juga mendapat perlakuan yang sama seperti bosnya, sedangkan para pengawalnya berdiri berjajar mengelilingi tenda yang digunakan untuk pertemuan itu. Setelah semuanya duduk, gubernur dan bupati sebagai kepala daerah setempat, yang duduk berdampingan dengan Dion berbicara secara perlahan kepadanya. "Kami merasa sangat tersanjung sekali mendapat kunjungan dari Tuan Muda dan rombongannya. Semoga sambutan kami yang tidak seberapa ini tidak membuat Tuan Muda tersinggung," ujar gubernur itu pelan. "Anda berkata apa, Gubernur? Kedatangan kami kemari bukanlah untuk mendapatkan sambutan yang mentah seperti ini, tapi ada yang jauh lebih penting lagi," jawab Dion ringan. "Tapi walau bagaimanapun, sudah kewajiban kami untuk menyambut Tuan Muda yang baik hati ini. Karena kami sudah lama mendengar sepak terjang dari Tuan Muda, yang sudah banyak berbuat amal di mana-mana, tapi baru kali ini mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan orang kaya yang dermawan seperti Anda." Tangkis gubernur merendah. Dengan telah menjadi orang yang sukses dan kaya, tidak serta-merta membuat Tuan Muda menjadi sombong dan angkuh seperti kebanyakan orang kaya di luaran sana, sambungnya lagi. "Baiklah Pak Gubernur dan Pak Bupati, terus terang saja, kedatangan kami kemari adalah untuk meninjau secara langsung desa yang pernah saya tinggali beberapa tahun yang lalu, sekaligus ingin membantu agar desa ini tidak terisolir lagi," ucap Dion terus terang, memotong basa-basi dari gubernur tersebut. "Saya sebagai kepala daerah yang membawahi desa ini, mendukung apa yang Tuan Muda inginkan. Lagi pula Tuan Muda dengan kesadaran sendiri ingin membangun desa Anda juga," ucap Bupati dengan sopan, dan didukung pula oleh gubernur di sebelahnya. Kemudian dia meminta izin kepada Dion untuk maju ke podium untuk memberikan kata sambutannya. Setelah acara seremonial yang bertele-tele itu selesai, seluruh warga desa yang mendengar pemaparan dari kepala daerah setempat menjadi sangat senang sekali. Sungguh mereka tidak menyangka bahwa orang yang dipanggil dengan Tuan Muda itu pernah tinggal di desa mereka untuk jangka waktu yang lama. Berita itu tentu saja membuat seluruh warga desa menjadi terkejut, sekaligus senang, karena tidak menyangka bahwa orang yang dipanggil dengan Tuan Muda itu pernah tinggal di desanya sejak berusia 10 tahun itu. Tentu saja bukan hanya itu yang mereka dapatkan beritanya. Dion dalam kata sambutannya bukan hanya mengatakan tujuannya datang ke desa tersebut, tapi juga mengabarkan di mana dia tinggal dan siapa orang tua angkatnya itu. Di dalam kata sambutannya juga, Dion mengungkapkan siapa guru-gurunya waktu belajar di sekolah dasar yang telah membimbingnya
sambil menyebutkan namanya satu persatu. Guru-gurunya yang saat itu juga hadir. Semuanya meneteskan air mata. Ternyata Dion yang sudah menjadi orang kaya, masih tetap mengingat jasa-jasa mereka selama ini. Dion berjanji akan membangun desa tersebut menjadi desa maju dan tidak terisolir, lengkap dengan infrastrukturnya, termasuk membangun ulang sekolah dasar tempat dia belajar dulu. Setelah Dion selesai memaparkan rencananya, maka berbondong-bondonglah warga desa datang, ingin menyalami dan bertegur sapa dengan Dion, tapi dihalang-halangi oleh ratusan pengawalnya. Dion tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan bawahannya itu, karena dia merasa tindakan mereka itu benar, agar gubernur dan aparaturnya merasa tidak terganggu atas kehadiran warga desa yang ingin mendekatinya itu. Tapi Dion tetap melambaikan tangannya ke arah warga desa yang ingin mendekatinya, sambil berkata, "Terima kasih saudara semua, karena telah menyambutku dengan sangat meriah sekali," ucapnya sambil terus melambai-lambaikan tangannya ke arah warga desa. Tak lama sesudah itu, Dion berjalan mendekati tenda, di mana guru-gurunya sedang duduk di sana, tentu saja dikawal oleh puluhan anak buahnya. Setelah sampai, dengan hikmat, Dion mencium tangan guru-gurunya satu persatu, kemudian menyeka air mata gurunya dengan tangannya sendiri, lalu memeluknya dengan erat, sambil berkata, "Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak," ujarnya lirih, tapi menyimpan kesedihan yang teramat dalam. Bagi Dion, guru-gurunya itu adalah orang tuanya sendiri, maka Dion bersikap lemah lembut pada mereka semua. Bahkan Dion diam saja ketika guru-gurunya mencium keningnya dengan lembut penuh kasih sayang. Sikap Dion yang rendah hati itu tentu saja membuat guru-gurunya dan semua yang hadir di situ menjadi terharu. Ada yang menangis, ada yang terdiam, dan ada pula yang tengah menyeka air matanya karena tak kuasa menahan haru. 97. Salah sasaran. Aksi kedermawanan Dion terus dilakukannya di mana-mana, sehingga namanya menjadi terkenal di seluruh negeri. Tuan Mahesa Birawa pun sudah mendengar kabar itu, dan dia sangat mendukung sekali tindakan dari cucu kesayangannya tersebut. Selain itu, Tuan Birawa pun sudah mendengar akan sepak terjang Dion, yang telah menginvestasikan uangnya dengan memborong minyak mentah dunia, juga mengakuisisi beberapa perusahaan besar, baik dalam maupun luar negeri. Semua tindakan Dion itu, menurut Tuan Birawa sudah sangat benar, dan dia sangat mendukung keputusan cucunya itu. Sampai-sampai dia mengirimkan utusan untuk menemui Dion, hanya sekedar untuk menyampaikan dukungannya itu. Padahal zaman sudah sangat canggih, hanya tinggal video call atau telepon manual. Tuan Birawa sudah bisa mengucapkan dukungannya itu, tapi dia tetap tidak mau melakukannya dengan alasan tidak nyaman. Kelihatan sekali kalau Tuan Birawa sangat menyayangi cucunya itu, sampai-sampai apapun yang dilakukan oleh Dion, tetap dibelanya. Karena dia yakin, apa yang dilakukan oleh Dion itu sudah sesuai dengan prosedur, dan merupakan keputusan yang terbaik, tanpa ada bantahan ataupun protes sedikit pun.
Hari ini di kota Golden City, sekitar pukul 10 pagi, Dion kedatangan 5 orang tamu, yang mengaku dari sebuah yayasan amal, yang bergerak di bidang penyaluran, pencari bantuan dan dukungan untuk kaum miskin dan tidak mampu. Kedatangan mereka kali ini, ingin mendapatkan dukungan dari Dion untuk mendirikan beberapa cabang yayasan di beberapa kota wilayah timur, tetapi mereka kekurangan biaya. Untuk itu, mereka meminta bantuan kepada Dion untuk membagikan sedikit uangnya demi kelancaran pembangunan yayasan tersebut. Mereka sudah mendengar dan menonton siaran tentang kedermawanan Dion yang rela mengeluarkan uangnya untuk membantu orang-orang tidak mampu dan membangun fasilitas-fasilitas umum. Berdasarkan alasan itu, 5 orang yang mengaku berasal dari sebuah yayasan amal mendatangi Dion untuk meminta bantuan kepadanya. Dibumbul dengan cerita-cerita yang sangat meyakinkan sekali. Dion yang berotak cerdas, tidak mau percaya begitu saja, sebelum menyelidikinya dengan seksama. Secara diam-diam, Dion memberi kode kepada Rams, si otak jenius, untuk menyelidiki jati diri mereka berikut yayasannya. Sambil menunggu hasil investigasinya, Dion tetap melayani mereka seperti biasa. Di ruangan itu, Dion tidak sendiri, tetapi didampingi oleh Iron, Leon, Burgon dan Hans. Juga Rams, yang barusan diperintahkan oleh Dion untuk menyelidiki siapa orang yang tengah berhadapan dengannya itu. Mereka berlima datang hanya untuk memastikan bahwa tuan mudanya tidak dalam keadaan sedang terancam, sambil mengawasi perilaku dari kelima orang tersebut. Sementara itu, ketua rombongan yang dipimpin oleh seorang pria yang kelihatannya baik, tetapi menyimpan kelicikan yang sangat dalam, terus-menerus meyakinkan Dion agar mau memberikan bantuan kepada yayasan mereka. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba wajahnya mendadak pas dan ketakutan, karena Dion menatapnya dengan tatapan tajam, disertai niat membunuh yang sangat besar. Ditatap seperti ingin dibunuh itu, ketua rombongan menggigil ketakutan. Keempat orang yang mendampinginya juga menyadari perubahan dari ketua kelompoknya itu, dan masing-masing memberi kode bahwa aksi mereka telah ketahuan oleh Dion B. Tanpa mau berbasa-basi lagi, Dion mengangguk ke arah Iron dan 3 orang lainnya untuk melakukan tugasnya, menangkap kelima orang itu dan membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi. Tapi, tunggu Tuan. Kenapa Tuan menatapku seperti itu? Kami jadi segan Tuan, kata ketua kelompok itu pura-pura. Tapi Dion tidak menanggapinya. Dion sekali lagi melihat layar HP-nya, yang berisi pesan dari Rams, yang mengabarkan bahwa kelima orang itu adalah sindikat penipuan berkedok Yayasan Amal. Ternyata mereka adalah kelompok penipu yang mencari bantuan untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Monolog Dion dalam hati, kemudian membuka suara dengan bertanya, "Apakah bualanmu itu sudah cukup? Atau masih ada yang ingin kau sampaikan penipu?" Gertak Dion tiba-tiba. "Apa maksud Tuan? Kami datang ke sini karena untuk meminta bantuan, bukan untuk menipu," bantahnya dengan raut wajah sedikit marah. "Apakah kau masih mau mengelak?
Atau perlu kutunjukkan bukti aksi kalian selama ini? Sambung Dion dengan aura mengintimidasi. Kami dari yayasan resmi, yang sudah diakui oleh pemerintah, dan bekerja sama dengan dinas terkait. Semua bantuan yang kami dapatkan, pasti akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Bela ketua kelompok tak mau kalah. Begitu. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ucap Dion dingin, sambil menyalakan alat yang sepertinya remote kontrol kecil, dan mengarahkannya ke dinding putih yang cukup lebar. Ini. Bagaimana mungkin? Ucap ketua kelompok terbata-bata dan ketakutan, sambil berusaha untuk lari. Tapi ditangkap oleh Hans, hingga tubuhnya terbanting ke lantai. Masih mau menyangkal juga? Tanya Dion sambil menyeringai. Ampuni kami Tuan. Kami mengaku salah. Kami disuruh oleh Bargo untuk menjalankan aksi ini. Jawabnya semakin ketakutan. Apakah Bargo itu bosmu? Tanya Dion langsung ke intinya. Benar Tuan. Jawab ketua kelompok takut-takut. Iron, lakukan tugasmu. Ucap Dion dingin. Baik Tuan Muda. Jawab Iron singkat. Tuan Muda. Tolong ampuni kami. Kami berjanji akan mengatakan di mana Bargo dan yang lainnya. Rengeknya meminta ampunan pada Dion. Iron, siap Tuan Muda. Jawabnya tegas. Ayo ikut. Dasar bodoh. Mau cari mati saja kalian. Bentak Iron sambil mengangkat tubuh ketua kelompok. Dan yang lainnya. Dibantu oleh Hans, Burgon dan Leon. Tuan, tolong ampuni kami. Plak. Ark. Kalau kau masih berisik, kubunuh kau. Ancam Hans geram. Baik. Aku akan diam. Jawabnya terbata-bata. 3 bulan kemudian, semua yang direncanakan oleh Dion sedang dalam tahap pengerjaan. Ada yang sudah selesai 100%. Ada yang baru 75–87% dikerjakan. Kepala proyek yang ditugaskan untuk melaksanakan rencana Dion tersebut, terdiri dari orang-orang terpilih, yang berdedikasi tinggi, yang diambil dari perusahaan Birawa Group, baik pusat maupun daerah. Semua pengerjaannya dikerjakan oleh orang-orang Dion sendiri. Karena Dion sudah sangat mengenal orang-orangnya. Di samping itu, hukuman yang akan mereka terima apabila berkhianat atau tidak amanah adalah mati. Jadi mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah dari bosnya itu. Tiada hari tanpa kerja. Libur hanya pada hari Jumat. Sedangkan Minggu tetap kerja seperti biasa. Selang malam proyek itu dikerjakan dengan menggunakan sistem shift. Para pekerjanya pun banyak diambil dari warga sekitar, tentunya sebagai buruh kasar. Sedangkan teknisi atau ahlinya diambil dari karyawan Birawa Group, juga dari luar negeri sebagai supervisor. Selama 3 bulan itu, proyek yang digadang oleh Dion sudah banyak mengalami kemajuan. Di antara lain adalah proyek pembangunan tempat wisata di Desa BS, yang sudah selesai dikerjakan kisaran 87%, dan sisanya dalam tahap pengerjaan. Di antara pembangunan tempat wisata itu adalah pembuatan resor tepi pantai yang terletak di ujung pulau desa itu.
Resor Tanjung Cinta atau RTC namanya. Pembangunannya sudah selesai 100%. Sedangkan tempat wisata berlatar belakang danau sedang dalam tahap finishing atau penyelesaian. Proyek kedua yang digagas oleh Dion, yang saat ini juga dalam tahap penyelesaian adalah pembangunan panti asuhan tempat Dion dulu tinggal. Proyek ketiga yang sedang dalam tahap pengerjaan adalah pembangunan desa maju, lengkap dengan infrastrukturnya. Salah satu yang sudah selesai adalah sekolah dasar tempat Dion menuntut ilmu dulu. Sedangkan yang keempat adalah pembangunan pabrik di lahan yang dibel dari Tiger. Pengerjaannya sudah selesai sebesar 85%. Selain itu, selama 3 bulan ini, saham perusahaan yang dibeli oleh Dion telah meraup laba yang sangat luar biasa. Indeks perdagangan dunia, di mana perusahaan yang sahamnya dibeli oleh Dion, terus mengalami kenaikan sebesar 2,07 sampai 3,32% setiap harinya, dan terus bertahan tanpa mengalami penurunan. Maka tidak heran perusahaan itu mendapatkan untung yang sangat besar. Imbasnya adalah perusahaan tersebut tetap eksis di percaturan bisnis internasional. Cadangan minyak mentah yang dibeli oleh Dion pun telah dibeli seluruhnya oleh dunia industri, militer dan pemerintah dunia. Akibat kelangkaan minyak bumi, dunia pun mengalami kemerosotan ekonomi. Walau dalam hitungan hari, dengan berhentinya pabrik-pabrik besar di seluruh dunia, dunia mengetahui ada pemain besar yang menahan peredaran minyak bumi itu, dan belum mau menjualnya. Tapi setelah harga minyak bumi menembus level US dollar 58.6 per barelnya, barulah pemain besar itu, atau Dion, menjual seluruh cadangan minyaknya. Ketika membeli minyak mentah itu, Dion membelinya dengan harga terendah, yaitu pada level US dollar 27,63 per barelnya. Jadi Dion mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari penjualan cadangan minyak buminya itu. Keuntungan yang didapatnya itu sudah lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat negara ini selama 1-2 tahun tanpa kerja. Dengan keuntungan itulah Dion melakukan gerakan amal di mana-mana, jadi tidak dimakannya sendiri. Entah salah atau benar, Dion tidak peduli. Niatnya menolong, ya menolong. Tidak ada embel-embel apapun. Mau dikatakan orang kaya yang dermawan ya terserah. Mau dikatakan orang jahat apalagi. Jahat salah baik pun salah. Ya lebih baik dilabrak saja, pikir Dion. Prinsip Dion, jangan membantu karena pamrih. Membantu ketika kaya itu wajar. Tapi membantu waktu miskin, itu baru luar biasa. Tapi Dion ketika miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Tiap hari dia hanya bisa dicaci, dimaki, dihina, dibully dan lain sebagainya, tanpa bisa membela diri. Maka setelah dia kaya, Dion melakukan gerakan amal itu sesuka hatinya. Yang jahat ditolong, yang baik apalagi. Mau benar atau salah, terserah penilaian kalian. Titik. 98. Rencana jahat. Pencapaian yang dilakukan oleh Dion sudah setingkat lebih tinggi dari pencapaian kakeknya,
Itu dikarenakan terobosan-terobosan besar yang dicetuskan oleh Dion. Tidak satu pun yang meleset. Rasanya tidak percuma. Dion menyandang lulusan terbaik selama 1 dekade di kampus tempat dia menimba ilmu itu, hingga mendapat gelar sarjana ekonomi dan manajemen dengan alat cum laude tersebut. Siang itu sekitar pukul 1.16 sore. Dion sedang tidak sibuk. Dia lebih memilih berada di vilanya saja, tidak pergi ke kantor, seperti kebanyakan CEO atau presidir top lainnya. Karena semua urusan kantor telah dipercayakan dan dikerjakan oleh orang-orang kepercayaannya. Dion melakukan itu karena dia sudah sangat yakin akan kapabilitas dan integritas dari bawahannya, yang ditunjuk untuk menjalankan roda perekonomian perusahaannya itu. Rams, si otak jenius, dan Erisa, si dewi akuntan, sudah mengacak semua jaringan laporan keuangan dan CCTV kantor. Apabila dijumpai ada kecurangan, saat itu juga akan ketahuan siapa pelakunya. Robin atau yang lainnya akan segera menjemput pelaku penggelapan tersebut dan mengeksekusinya hingga tidak tersisa. Sudah banyak yang mengalami hal seperti itu, dan tak satu orang pun yang bisa lepas dari pengawasan Dion, walaupun dia tidak berada di kantor. Mereka saat itu juga didatangi dan ditangkap atas tuduhan penggelapan uang perusahaan, dibawa oleh orang-orangnya Iron, Hans, Robin atau yang lain, dan tak pernah kembali lagi. Kejadian yang berulang-ulang itu sontak membuat para petinggi perusahaan tidak berani lagi main-main, karena mereka tidak mau bernasib sama seperti rekan-rekannya yang lain. Semula orang-orang penting perusahaan itu mengira bahwa perbuatan mereka tidak akan ketahuan oleh pemilik perusahaan tersebut. Tapi nyatanya, kegiatan mereka selama 24 jam terus diawasi oleh Dion dan orang-orangnya, kecuali kegiatan pribadi. Anak buah Rams bekerja terus-menerus secara bergiliran di ruang kendali milik Dion. Tugas mereka adalah untuk memantau seluruh aktivitas dan pergerakan yang terjadi, baik di perusahaan Birawa Group maupun di perusahaan-perusahaan lain, apalagi di dunia bisnis internasional. Sedikit saja ada kejanggalan yang terlihat, maka mereka segera memverifikasinya untuk membuktikan apakah data yang mereka dapatkan itu valid atau tidak. Setelah dipastikan bahwa data-data itu benar, maka mereka segera melaporkannya kepada Rams dan diteruskan kepada Dion sebagai pemegang keputusan akhir. Oleh karena itulah, kenapa perusahaan Birawa Group bisa tetap eksis dan menjadi perusahaan yang semakin lama semakin berkembang. Itu karena pengawasan dan sanksinya yang teramat ketat dan mengerikan. Jumlah kekayaannya juga sudah semakin meningkat. Tidak ada lagi penyelewengan walau sedikit pun, karena jika itu terjadi resikonya adalah mati. Saat itu di sebuah kamar tidur mewah yang ada di villa milik Dion, kekayaan pribadiku sudah sangat banyak, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset. Tapi sepertinya masih ada yang kurang. Tapi apa ya? Monolog Dion dalam hati ketika dia sedang duduk rebahan di tempat tidurnya selang itu. Apa yang ku kejar lagi? Kekuatan, kekayaan, kekuasaan.
Pengaruh. Rasanya sudah kudapatkan semua. Hanya tinggal tunjuk semuanya beres. Monolog Dion lagi dalam hati. Apa tidak sebaiknya aku temui Ivory atau Emily saja ya? Untuk mengajaknya makan malam. Terasa suntuk kepalaku ini. Gumam Dion pada diri sendiri. Tapi, sambung Dion lagi ragu-ragu. Mungkin sebaiknya aku istirahatkan dulu otakku ini. Dan pergi ke resor di desa BS. Sekaligus memantau progres pembangunan tempat wisata di sana. Dan pikir Dion ketika berbicara sendiri dalam hati. Tapi tampak ragu-ragu. Ah sudahlah. Apapun yang terjadi itu urusan nanti. Pikir Dion galau. Di suatu tempat Pulau S, Provinsi SS, Kabupaten L dan Distrik K. Kesehatan nenek sudah semakin membaik. Bahkan mungkin sudah sembuh total. Setelah sakit selama 2 minggu. Apa tidak sebaiknya kita rayakan kesembuhannya itu, Bu? Tanya Jasmine sambil membawa mangkok sup yang akan diletakkan di atas meja. Ibu juga setuju idemu itu. Tapi belum tentu dengan nenekmu. Sejak mengalami kebangkrutan, sifat nenek Kon semakin pelit. Tak mudah mengeluarkan uang untuk keperluan yang tidak jelas. Apalagi hanya sekedar syukuran. Atau apalah namanya itu. Jawab Everly uring-uringan. Belum dicoba kita belum tahu, Bu. Bela Jasmine tetap ngotot. Belum dicoba apa? Tanya seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ibu, nenek, teriak mereka hampir serempak. Tidak sengaja nenek mendengar percakapan kalian. Yang membicarakan tentang penyakit nenek dan apa itu tadi. Syukuran. Ucapnya dengan kening berkerut. Itu Nek. Sudah lama kita tidak makan besar. Setelah kita diasingkan di tempat ini. Apa tidak sebaiknya kita adakan sekarang? Sekaligus untuk merayakan kesembuhan nenek itu. Plus mensyukuri panen raya pertanian kita itu. Ucap Jasmine panjang lebar agar neneknya tertarik dengan idenya. Nenek Elina atau Nenek Wolf tidak langsung menjawab ide dan pertanyaan dari Jasmine tersebut. Dia malah sibuk minum air putih yang selalu tersedia di atas meja. Tapi tak lama sesudah itu, nenek tidak setuju dengan idemu itu. Karena nenek punya rencana lain. Jawab Nenek Elina mematahkan pernyataan dari Jasmine. Dan sesudah itu diam. Setelah beberapa bulan di sini, dan sudah mempunyai cukup uang, nenek berencana akan pindah ke luar negeri, dan membuat perusahaan di sana. Sambungnya lagi tampak semangat, tapi membuat Jasmine dan Everly mengerutkan keningnya lalu berkata, "Apa maksud nenek? Jangan bilang kalau nenek ingin membalas dendam terhadap Dion." Ujar Jasmine tidak mengerti dengan jalan pikiran neneknya. "Ternyata kau lebih cerdas dari ayahmu itu, Jasmine." Jawab Elina datar. Nenek memang tidak sepenuhnya tunduk kepada Dion yang sombong itu. Nenek malah ingin membuat Dion merasakan sekali lagi penderitaan yang sama seperti kita saat ini. Tutuk Elina sambil mengepalkan kedua tangannya. "Aku tidak setuju, Bu." Teriak seseorang yang baru saja muncul dari arah belakang mereka. "Setuju atau tidak, dan tanpa ada dukungan dari kalian, Ibu tetap akan melaksanakan niat itu. Ibu ingin si Dion bajingan itu tunduk dan bersujud di kaki Ibu. Sama seperti yang dia lakukan pada kita di vilanya beberapa bulan yang lalu."
Tekad Elina sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi apakah nenek sudah mempertimbangkannya masak-masak? Tanya Jasmine khawatir. Kau tenang saja. Ada kolega nenek yang bersedia membantu nenek di luar negeri nanti. Dulu keluarganya ditolong oleh kakekmu hingga bisa bangkit menjadi orang sukses di tempat lain. Ditambah dengan uang yang kita kumpulkan ini, nenek rasa kita bisa mewujudkan keinginan itu. Semua orang terdiam mendengar ucapan dari ibu dan neneknya tersebut. Pikiran mereka melayang kemana-mana. Antara setuju atau tidak, mereka juga tidak tahu. Masih jauh di pikiran mereka kalau ingin membalas dendam pada Dion. Karena Dion bukanlah orang sembarangan. Kekayaannya dan orang-orangnya, itu sudah tidak bisa lagi diukur. Mungkin saat ini dia merupakan orang terkaya dan terkuat di dunia. Jadi bagaimana mungkin akan menjatuhkan Dion dalam waktu yang singkat? Pikiran-pikiran seperti itu terus bergelayut di benak mereka. Tapi karena yang memberikan ide itu adalah Nenek Elina, yang merupakan ibu dan neneknya, maka Jasmine, Danish dan Everly hanya mengangguk saja. Cepat panggil Brian. Aku ingin membicarakannya sekarang. Perintah Elina tegas. Brian saat ini sedang ada di ladang Nek. Tengah memberikan petunjuk-petunjuk pada pekerja di sana. Tangkis Jasmine apa adanya. Nenek tidak mau tahu. Kau panggil saja dia. Sekarang. Trial Nenek Elina marah. Baik Nek. Respon Jasmine singkat. Lalu mengambil handphonenya dari atas meja dan segera menghubungi Brian. Tak lama sesudah itu, Brian yang dipanggil segera menghadap nenek mertuanya kemudian berkata, "Ada apa nenek memanggilku?" "Saat ditelepon tadi, aku sedang memberikan instruksi kepada para pekerja di sana," ujarnya. "Tinggalkan dulu pekerjaan itu. Ada sesuatu hal yang jauh lebih penting yang ingin nenek bicarakan dengan kalian." Jawabnya kesal. "Dengarkan baik-baik," ujarnya lagi. "Dulu kita adalah keluarga terkaya nomor 2 di kota B. Tidak ada orang yang tidak hormat pada kita. Telunjuk kita itu sangat sakti sekali. Dengan kekayaan yang kita punya, apa saja bisa kita buat termasuk menindas orang. Tapi sekarang apa yang telah terjadi pada kita? Dion orang yang kita anggap hina, sekarang telah menjelma menjadi orang yang tidak bisa disentuh lagi. Dengan kekuasaannya itu, dia telah membuat kita jatuh miskin, dengan menyita seluruh kekayaan kita. Apakah kalian akan diam saja diperlakukan seperti itu?" Ucap Nenek Elina berapi-api bercampur marah. "Tapi Nek, bukankah itu kesalahan kita sendiri? Terutama Brian dan Jasmine." Tangkis Danish tidak mengerti dengan jalan pikiran ibunya itu. Apapun kesalahan yang telah mereka buat, nenek tidak peduli. Yang nenek butuhkan adalah nama baik kita bisa kembali lagi. Bantah Elina tidak mau tahu. "Maksud nenek?" tanya Brian penasaran. "Setelah uang terkumpul cukup banyak dari hasil pertanian yang kita olah itu, ditambah lagi dengan penjualan tanah yang sudah nenek beli, nenek berencana akan pindah ke luar negeri untuk membuat perusahaan di sana," jawabnya penuh percaya diri. "Kalau kalian mau ikut, silakan. Tapi kalau tidak mau, terserah kalian," sambungnya lagi. Sekali lagi Danish
Everly Jasmine terdiam ketika mendengar pemaparan dari Nenek Elina tersebut. Termasuk juga Brian yang tidak tahu menahu masalah itu dari awal. Sekarang katakan, apakah kalian setuju kita pindah ke luar negeri dan membuat perusahaan di sana? 99. Rencana masih berlanjut. Kalau itu keputusan nenek, kami akan ikut. Jawab Jasmine mantap, mewakili mereka semua. Lalu bertanya lagi, tapi Nek, bagaimana nenek sampai sebegitu yakinnya akan bisa melaksanakan niat nenek itu? Bukankah selama ini kita masih tetap diawasi? Tanya Jasmine menyambung pertanyaannya tadi. Kalian tenang saja. Orang yang ditugaskan oleh Dion Keparat itu sekarang sudah menjadi orang-orangnya nenek. Karena nenek telah berhasil menyuap mereka dan mempengaruhinya dengan iming-iming tinggi. Lagi pula, selama ini mereka bukanlah orang-orang yang Dion langsung. Cuma masih ada hubungannya dengan salah satu anak buahnya di sana. Dengan telah bergabungnya mereka pada kelompok kita, akan memudahkan langkah nenek untuk mewujudkan rencana itu, walau butuh pengorbanan uang yang cukup banyak. Dari mereka jugalah nenek mengetahui ada sebuah perusahaan kecil yang sedang terancam bangkrut dan sedang membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Jaminannya adalah perusahaan atau aset mereka berupa tanah seluas 38 hektar, yang tempatnya sangat strategis kabupaten ini. Jadi tanpa sepengetahuan kalian, nenek menggunakan uang yang diberikan oleh Dion Keparat itu untuk memberi pinjaman pada mereka. Karena nenek yakin mereka tidak akan mampu untuk mengembalikan pinjaman dari nenek itu dalam waktu dekat. Dan nenek tidak bodoh. Nenek meminta jaminan berupa sertifikat tanah tersebut kepada pihak perusahaan saat memberi pinjaman itu. Dan saat ini, sertifikat tanah itu sudah ada di tangan nenek. Perkiraan nenek ternyata benar. Karena letak tanah itu sangat strategis. Sudah ada pihak pengembang yang berminat ingin membeli tanah tersebut dengan harga tinggi. Tapi nenek masih belum mau melepaskannya. Karena masih menunggu batas jatuh tempo pemilik perusahaan tersebut untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada nenek. Lagi pula, mereka belum memenuhi tuntutan nenek dengan membayar tanah itu dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang mereka tawarkan sebelumnya. Dan sepertinya mereka sedang merundingkan masalah itu dengan pihak internal perusahaan. Dalam masa dekat ini, pihak mereka akan menghubungi nenek, dan saat itulah nenek akan menjual tanah tersebut kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orangnya Dion yang lainnya? Pukul 21.11. +0. Nek, apakah mereka saat ini tidak mengawasi kita lagi? Tanya Everly ikut nimbrung dalam pembicaraan itu. Beberapa bulan ini, ibu melalui orang-orang bayaran nenek itu mengetahui bahwa ada 1 atau 2 orang yang masih setia pada Dion, datang mengawasi kita. Tapi akhir-akhir ini, mereka tidak terlihat lagi di sekitar tempat ini. Jawab Nenek Elina masih ragu-ragu. Mungkin mereka mengira bahwa kita telah sepenuhnya patuh terhadap larangan dari tuan mereka yang brengsek itu. Sambungnya lagi sambil menghina Dion. Lalu kapan nenek berencana akan pindah ke luar negeri?
Tanya Brian juga ikut nimbrung dalam pembicaraan antara mereka itu. 7 bulan dari sekarang, saat perayaan tahun baru, kesempatan itulah yang akan kita gunakan untuk lari ke luar negeri dengan alasan ingin ziarah ke leluhur nenek yang ada di sana. Jawab Nenek Elina enteng. Sejak kapan ibu mempunyai leluhur di sana? Tanya Danish penasaran. Kau tidak perlu tahu Danish. Yang perlu kau tahu adalah, ibu bukan berasal dari negara ini. Afahmu Wolf itu membawa lari ibu ke negara ini. Baru dinikahinya. Jawab Elina sedikit emosi. Ternyata begitu. Tapi kenapa kami selama ini tidak mengetahuinya, Bu? Tanya Danish lagi. Ingin mengetahui lebih banyak informasi dari ibunya tersebut. Sudahlah. Kau tidak perlu tahu masalah itu. Karena ibu malas untuk membahas kisah sedih itu. Jawabnya Elina dengan wajah sedih. Lalu bagaimana dengan tempat ini, Nek? Apakah akan kita tinggalkan begitu saja? Tanya Brian terkesan khawatir dan menyayangkan keputusan nenek mertuanya itu. Kalian tenang saja. Rumah ini sudah nenek beli dari orang kepercayaan Dion dengan harga tinggi. Karena dulunya rumah ini adalah miliknya. Tapi karena dia pindah ke kota, maka rumah ini dibiarkan begitu saja, atau disewakan kepada orang lain. Ucap Nenek Elina bangga. Menggunakan uang yang diberikan oleh Dion yang lumayan banyak itu, nenek berhasil menguasai rumah ini. Dan sertifikatnya pun sudah berubah atas nama nenek, sambungnya lagi sambil tersenyum. Pada masanya nanti, rumah ini akan nenek jual juga. Untuk menambah modal kita. Pindah ke luar negeri. Dan membuat perusahaan baru di sana. Ucapnya enteng saja. Sungguh aku tidak menyangka. Kalau ibuku masih menaruh dendam yang begitu dalam kepada Dion. Lalu sampai kapan masalah ini akan berakhir? Batin Danish dalam hati. Ternyata mertuaku ini hanya pura-pura baik dan tunduk kepada Dion. Tapi di belakangnya mempunyai rencana jahat. Sungguh sifat yang harus ditiru. Batin Everly pula dalam hati. Bagus juga rencana nenek mertuaku ini. Kalau aku terus mendukung rencananya, maka aku yakin, di tempat baru nanti, aku bisa menjadi orang kaya, dan menguasai perusahaan nenek tua bau tanah ini. Hehehe. Keke Brian dalam hati. Aku malah khawatir dengan rencana nenekku itu. Karena firasatku mengatakan, pengkhianatan ini merupakan awal kehancuran dari keluarga ini. Kata hati Jasmine mengkhawatirkan rencana dari neneknya tersebut. Waktu terus berjalan. Tidak terasa hari telah berganti. Di penghujung minggu ini, Dion saat ini tengah berada di resor miliknya, yang terletak di desa Bes. Kunjungannya kali ini tidak disertai oleh Ivory, karena dia tidak ingin membuat Ivory teringat kembali akan kejadian yang telah menimpanya di desa itu. Jadi Dion memutuskan pergi ke sana hanya ditemani oleh Iron dan Robin. Sementara Hans dan Leon tetap berada di kota B dan kota Golden City. Sedangkan James dan Erisa sudah ada di resor itu beberapa jam sebelum Dion sampai. Dion dan rombongannya pergi ke resort tersebut dengan menggunakan helikopter Super Puma yang pernah digunakan oleh Ivory untuk pergi ke sana. Di resort di pantai tersebut,
Terdapat pelabuhan yang sangat besar, tempat menampung kapal-kapal, baik besar maupun kecil, yang akan digunakan oleh para pelancong yang ingin berlibur ke sana. Resor itu juga dilengkapi dengan landasan helikopter yang cukup banyak. Jadi ketika Dion pergi ke sana, helikopter yang membawanya mendarat di salah satu landasan tersebut. Begitu Dion dan rombongannya sampai, Dion langsung disambut oleh James dan Erisa. Tak lupa pula Tiger dan Maya. "Selamat datang Tuan Muda," ucap mereka serempak sambil membungkuk ke arah Dion. "Terima kasih," jawab Dion singkat sambil melirik ke arah Maya. Kemudian menyapa Tiger yang tak jauh darinya itu. "Apa kabar Paman Tiger dan kamu Maya?" sapa Dion sedikit canggung. "Kabar kami baik-baik saja Tuan Muda," jawab mereka serempak, walau terlihat kalau Maya sedikit canggung ketika menjawab pertanyaan itu, karena saat ini dia sedang berhadapan dengan Dion dalam jarak cukup dekat. Mendadak bunga yang sempat tumbuh di hati Maya dulu dan belum mati, kini mekar kembali, bagai tersiram air dingin, ketika disapa oleh Dion, lelaki idamannya tersebut. Dion dan Maya saling berpandangan, walau tidak lama, sehingga keduanya tersipu malu. Namun di tengah aksi mereka tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengagetkan mereka. "Mari Tuan, kita pergi ke tempat peristirahatan yang sudah disiapkan untuk Tuan Muda dan rombongan," ujar seseorang yang ternyata adalah Erisa. "Oh baiklah, terima kasih," jawab Dion sedikit kesal pada Erisa, karena momen langka itu dibuyarkan olehnya begitu saja. Lalu melangkah mengikuti Erisa, yang berjalan duluan menuju tempat peristirahatan yang dikhususkan untuk Dion. "Oh Maya, apakah masih betah bekerja pada ayahmu?" tanya Dion asal bicara. Padahal dia tahu pertanyaan itu tidak bermutu. "Maksud Tuan Muda?" jawab Maya malu-malu tapi keheranan. "Oh tidak ada. Hanya sekedar bertanya saja." Tangkis Dion pura-pura tidak butuh jawaban. Tapi wajahnya sempat kelihatan gugup ketika ditanya balik oleh Maya yang cantik rupawan itu. Kejadian yang singkat tersebut sempat ditangkap oleh mata Tiger, Iron dan yang lainnya, kecuali Erisa. Tapi mereka hanya tersenyum ketika melihat kelakuan Tuan Muda mereka, yang malu-malu tersebut ketika berbicara pada Maya. Sementara Maya sendiri pun demikian juga. Hanya sekedar disapa oleh Dion dengan kata-kata biasa. Wajahnya sudah memerah sedemikian rupa. Kelakuan dari Maya tersebut, kalau diibaratkan seperti bunga, tanaman yang hampir layu, tapi begitu disiram dengan air dingin, langsung segar kembali. Begitulah yang terjadi pada Maya saat ini. Suasana mereka berdua yang saat ini sedang berjalan berdampingan dalam jarak dekat, terasa canggung sekali. Dion sang penguasa, terkuat dan berpengaruh, orang terkaya nomor 2, bahkan mungkin nomor 1 di dunia, saat ini sedang tidak berkutik ketika berhadapan dengan Maya yang cantik jelita itu. Sungguh misteri kekuatan cinta. Auranya saja tidak mampu dilawan, bahkan oleh dewa terkuat sekalipun. Apalagi Dion, sang penguasa harta dan kekuasaan dunia. 100. Prestasi dan ancaman.
Tidak terasa sudah hampir setengah tahun kita tinggal di sini. Berarti tinggal 4 bulan lagi kita akan hengkang dan pindah ke luar negeri, ucap Nenek Elina memulai pembicaraannya dengan Jasmine dan Brian. Nenek sudah benar-benar nek dengan kelakuan Dion itu. Masih terbayang-bayang di mata nenek bagaimana angkuhnya Dion waktu kita berlutut meminta maaf itu, tanpa sedikit pun memperdulikan kita. Sambungnya lagi. Kalau saat itu nenek punya kekuatan, sudah nenek hajar itu bocah. Benar-benar sakit hati nenek padanya. Kutuk Nenek Elina tak berkesudahan. Sambung menyambung tiada henti. Sudahlah Nek, kita bersabar saja. Setelah kita jauh dari jangkauan si bajingan itu, baru kita atur rencana bagaimana menghancurkan kesombongan Dion itu. Setelah Brian mengkompori kemarahan Nenek Elina. Kau tahunya apa? Mengandalkan hartamu yang tidak seberapa itu, berani-berani kau memprovokasi si Dion itu. Tapi nyatanya apa? Ejek Nenek Elina kesal pada Brian. Brian tidak sepenuhnya salah Nek. Dia berbuat seperti itu karena memang saat itu Dion bukan siapa-siapa. Dia hanya pecundang dan sampah tidak berguna. Jadi wajar kalau Brian menghinanya. Bela Jasmine dengan wajah cemberut. Lagi pula Nek, buat apa juga nenek ingin membalas dendam pada Dion? Bukankah Dion sudah berbaik hati mengirim kita ke sini? Yang semula kita sangka kita akan dihabisi, tapi ternyata malah diberi rumah, ditambah uang lagi. Dengan uang kita bisa hidup. Bahkan nenek bisa membeli rumah ini, juga mendapatkan tanah puluhan hektar itu. Jadi apalagi yang ingin nenek kart? Ucap Jasmine menceramahi neneknya dengan kata-kata pedas. Memangnya kau tahu apa Jasmine? Bantah Nenek Elina tidak terima. Karena sudah diceramahi oleh cucunya sendiri. Jasmine lebih tahu dari nenek. Nenek berbuat itu karena tidak terima Dion yang dulu berlutut di kaki nenek. Sekarang malah nenek yang berlutut di kakinya. Kejadian itu tentu saja melukai hati nenek. Karena nenek menganggap bahwa si Dion itu bukan siapa-siapa. Sadarlah Nek. Sekarang ini, kita hidup di bawah bayang-bayang si Dion itu. Salah bertindak sedikit saja, maka kita akan mati Nek. Percayalah. Bela Jasmine panjang lebar tak mau menyerah pada pendapat nenek. Jadi kau lebih membela si bangsat itu daripada membela nenek, begitu? Bentak Nenek Elina marah. Bukan itu maksudku Nek. Nenek tahu Dion sekarang itu siapa. Orang-orangnya tersebar di mana-mana. Ditambah lagi dengan kekayaannya yang tidak akan habis walau dimakan oleh 7 turunannya. Bahkan oleh 14 keturunannya. Kemudian jawab Jasmine terkesan bijaksana. Brian, kau ajari istrimu ini agar tidak kurang ajar pada neneknya sendiri. Panggil Nenek Elina kesal, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Saat terjadi perdebatan itu, Danish dan Everly sedang tidak berada di rumah. Mereka saat itu pergi ke kota kabupaten, menjemput Calista yang sudah seminggu tinggal di rumah kenalannya. Jadi mereka tidak tahu menahu kalau Jasmine berani menasehati neneknya sendiri agar membatalkan rencana balas dendamnya pada Dion. Setelah pertengkaran kecil itu,
Nenek Elina semakin membulatkan tekadnya untuk secepatnya hengkang dari negara ini dan pindah ke kota Hong Kong, tempat di mana dulu dia lahir. Dengan emosi yang masih tertinggal, Elina segera menghubungi koleganya di kota Hong Kong untuk segera merealisasikan keinginannya mendirikan perusahaan di sana. Kebetulan yang barusan dihubunginya bersedia membantu menguruskan perizinan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Cuma dia meminta agar Elina mentransfer uangnya sebagai modal awal untuk mendirikan perusahaan di kota sebesar Hong Kong itu. Tanpa pikir panjang lagi, Elina mentransfer sejumlah uang pada koleganya dalam jumlah banyak. Uang yang beberapa bulan ini terus ditabungnya, sepertiganya telah habis ditransfer ke kawannya di kota Hong Kong. Uang yang dikirim itu juga termasuk uang hasil penjualan tanah yang didapatkannya dari seorang pengusaha yang gagal bayar tepat pada waktunya. Setelah mengirimkan uang itu, Elina berencana akan mengumpulkan semua anak dan cucunya guna membicarakan rencana pindah ke luar negeri dalam beberapa hari ke depan. Pagi sekitar pukul 5.41, Dion sudah berada di luar villa dan terlihat seperti sedang senam atau entah apalah namanya itu. Tubuhnya tegak lurus, tangan di dada, kedua kakinya sedikit terbuka. Mulutnya seperti sedang menghirup udara yang bertebaran di sekitarnya. Gerakannya sangat teratur. Nafasnya memburu. Perutnya kembang kempis. Dan mulutnya segera terbuka. Lalu angin yang dihirupnya dihembuskan keluar. Dan itu dilakukannya secara berulang-ulang. Istirahat sejenak mengambil nafas. Kemudian kembali ke posisi semula seperti tadi. Tapi kali ini lebih serius. Dan tiba-tiba saja, batu-batu kecil yang ada di depan Dion secara perlahan terangkat ke udara. Sedetik kemudian berjatuhan ke tanah. Ternyata kemampuanku sekarang sudah semakin menurun. Ini tidak bisa dibiarkan. Gurman Dion lirih. Aku terlalu santai dan sibuk dalam urusan perusahaan, hingga lupa untuk memperdalam dan mempertajam olah nafasku, yang selama ini sudah kukuasat. Monolog Dion dalam hati ketika gagal mengangkat batu-batu kecil dan mempertahankannya dalam jangka lama di udara. Aku harus coba lagi. Batinnya memberontak. Kemudian memfokuskan kembali pada gerakannya semula. Setelah mengulang-ulang latihannya, akhirnya Dion berhasil mengangkat batu dan benda-benda lainnya tanpa menyentuh. Hanya mengandalkan olah nafasnya saja. Untuk diketahui, dulu sewaktu Dion masih kuliah, selain mengikuti kelas bela diri karate, silat tradisional, dan lain sebagainya, Dion juga aktif dalam perkumpulan perguruan tapak sakti, yang telah diikutinya selama kurang lebih 3 tahun. Walau tidak mencapai gelar master, tapi Dion sudah masuk dalam ranking top 10 dalam perguruan tapak sakti itu. Perguruan tersebut memfokuskan diri pada olah nafas dan tenaga dalam, bukan untuk mencelakai manusia, tetapi untuk menjaga diri dari serangan musuh yang tiba-tiba. Kemampuan itulah yang digunakan oleh Dion ketika berhadapan dengan Govan dalam perebutan tanah di pinggiran kota B, yang awalnya dimiliki oleh Tiger. Dalam insiden itu, Dion berhasil menahan laju sebuah peluru yang mengarah padanya.
Begitu juga dengan peluru-peluru yang lain. Bahkan saat itu, Dion mampu menghancurkan 10 peluru tersebut dengan mudah. Tapi kali ini, ketika Dion ingin mengangkat batu-batu kecil yang berserakan di halaman vilanya, Dion tidak mampu melakukannya seperti dulu. Bahkan untuk mempertahankannya dalam jangka yang cukup lama, Dion sudah kewalahan. Maka dengan tidak kenal menyerah, Dion terus mencoba dan mencobanya lagi. Dan akhirnya, dia berhasil mengangkat beberapa buah batu dan benda-benda padat lainnya ke udara. Kemudian tanpa menyentuhnya, Dion berhasil menghancurkan batu tersebut hingga menjadi debu. Ini merupakan prestasi terbaikku selama ini. Aku harus rajin berlatih. Jika tidak, kemampuanku akan menjadi tumpul. Dan aku akan mempermalukan perguruanku sendiri. Batinnya dalam hati. Setelah dirasa cukup, Dion mengakhiri latihannya, yang saat itu tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian bergegas masuk ke dalam vilanya, untuk istirahat, mandi sarapan, dan lain sebagainya. New York City, Grand Avenue hari ketiga. Tahun ini, lagi-lagi majalah Forbes dengan rilisnya tentang orang-orang kaya dunia membuat gempar, di mana ada pemain baru yang muncul, langsung menduduki peringkat pertama, menggeser posisi orang terkaya bulan lalu. Yang menjadi tanda tanya adalah, kenapa bisa pemain baru tersebut langsung melejit di posisi pertama, orang terkaya sedunia? Tentu saja orang-orang bertanya-tanya, siapa pemain baru itu? Bagi yang sudah kenal dengan orangnya, ya mereka memaklumi saja. Tetapi bagi yang belum kenal, tentu saja penasaran, dan ingin mencari tahu, siapa sosok orang terkaya nomor 1 sedunia itu. Di dalam majalah itu disebutkan, pemain baru itu adalah Dion, dengan jumlah kekayaan mencapai 385,8 miliar dolar AS, atau sekitar 5,56 kuadriliun. 2 kali lipat jumlah kekayaan dari orang terkaya pertama yang dirilis bulan lalu, yaitu sebesar 192,9 miliar dolar AS atau sekitar 2,78 kuadriliun. Sedangkan orang terkaya ketiga dunia mempunyai kekayaan sebesar 192,4 miliar dolar AS atau sekitar 2,77 kuadriliun. Dengan tergesernya posisi orang terkaya pertama dunia oleh Dion, telah menempatkannya sebagai The Richest Man of the Year, dan langsung menjadi trending topik di seluruh dunia. Banyak orang yang ingin mengenal sosok Dion, dan membangun relasi dengannya. Posisi orang terkaya sedunia itu merupakan satu prestasi yang sangat gemilang bagi seorang Dion, yang baru berkecimpung dalam dunia bisnis. Tetapi kekayaannya telah mampu menggeser orang terkaya dunia, yang selama ini mendominasi. Jumlah kekayaan yang dilaporkan oleh Forbes milik Dion tersebut belum seluruhnya, karena Dion masih mempunyai jumlah uang yang jauh lebih banyak dari apa yang sudah dilaporkan oleh majalah tersebut. Dion tidak mau mengekspos jumlah keseluruhan kekayaannya, baik dalam bentuk dolar, euro, maupun IDR. Jumlah kekayaan yang dilaporkan oleh majalah tersebut hanya yang tersimpan di 2 buah bank, dan itu yang terlapor ke Badan Monetary Internasional.
Tapi yang disimpannya di tempat lain jauh lebih banyak lagi. Belum yang dalam bentuk euro, rial, Singapura dolar dan IDR. Apalagi setelah Dion berhasil menjual cadangan minyak buminya dengan harga tinggi. Kekayaannya tentu saja sudah tidak bisa dihitung lagi. Ditambah dengan permainan sahamnya yang terus melejit, sehingga menambah pundi-pundi kekayaannya semakin banyak. Diperkirakan jumlah keseluruhan kekayaan Dion dalam bentuk tunai itu, di luar aset sebesar 19,95 kuadriliun. Dan ini cuma perkiraan saja. Kalau ditambah dengan yang dilaporkan oleh majalah Forbes tersebut. Tapi di balik kesuksesannya itu, Dion saat ini sedang perlahan mendekati ancaman. Walau tidak begitu besar, tetapi akan berpengaruh pada jiwanya. Apakah persiapannya sudah selesai? Tanya seseorang kepada Nenek Elina di suatu malam sekitar pukul 1,13 dini hari. Nenek rasa semuanya sudah beres. Tinggal berangkat saja. Jawab Elina dengan yakin sekali. Baiklah kalau begitu. Ayo kita berangkat. Ucap orang itu lagi sambil berjalan mendekati mobilnya. Nenek Elina, Danish, Emily, Brian, Jasmine dan Calista bergegas memasuki mobil yang tadi dinaiki oleh orang tersebut dengan terburu-buru. Ini sangat beresiko sekali. Salah dalam bertindak dan tidak sempurna melakukan penyamaran, maka kita semua akan mati. Ucap Alexander, orang yang dari tadi berbicara kepada Nenek Elina. Apapun yang terjadi, kalian harus bersikap tenang. Jangan panik atau memperlihatkan bahwa kalian ini adalah pelarian. Jika tertangkap, maka bukan hanya kalian saja yang akan celaka, tapi aku juga berikut dengan orang-orangku akan mati. Masalah rumah ini akan aku jual segera setelah kalian terbang ke Hong Kong itu, dan uangnya akan aku kirim kepada kalian. Ucap Alexander meyakinkan. Aku percayakan semua urusan ini padamu, Alex. Kalau kau membohongi kami, maka aku akan melaporkan pelarian ini kepada polisi, dan kau juga akan terkena imbasnya. Ancam Nenek Elina serius. Tenang saja Nenek cantik. Aku tidak akan bertindak bodoh. Aku juga mau hidup. Masalah Tuan Muda, itu urusariku. Pandailah nanti aku menjawab alasan kalian meninggalkan rumah itu. Ucapnya kembali meyakinkan. Baik kalau begitu, aku percaya dengan perkataanmu. Jawab Elina pasrah, sambil memperbaiki posisi duduknya di kursi belakang. Bersambung episode 101. Tidak sadar diri.